Assalamualaikum, terima kasih buat teman-teman yang udah mau mampir ke channel YouTube aku dan mau nonton video aku. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan kalian suka ya, love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi ke channel aku. Jadi kali ini aku bakal buat video tentang aku ceritain gimana dulu aku pernah insecure banget sama kondisi kulit aku, yang kalian udah pernah lihat dan aku udah pernah ceritain sebelumnya. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya nanti ada suara kayak ketukan palu gitu, karena di depan aku, pas banget depan aku ini ada orang lagi renovasi rumah. Mohon maaf banget, dan maaf juga kalau misalnya aku bawa iPad kayak gini, karena aku bakal bercerita. Ini ceritanya udah aku siapin semuanya di sini, lumayan panjang ceritanya. Video ini aku udah pernah cerita sebelumnya, cuma di video sebelumnya tuh kayak masih terpotong-potong gitu, dan ini tuh aku cerita bakal selengkap mungkin, sekitar mungkin ada sampai 12 menit atau 10 menitan, aku nggak tahu. Nah, satu hal kenapa aku pengen banget buat video ini, menurut aku pengen ngajak kalian yang mungkin lagi insecure, mungkin karena ngerasa nggak cantik, insecure karena jerawat, karena pendek, karena dikatain gendut, dan lain-lain. Yang aku sebutin tadi tuh aku udah pernah dikatain semuanya, guys. Aku pernah dikatain gendut, aku pernah dikatain jelek, aku pernah dikatain jerawatan. Kalau jerawatan kalian pasti pernah ngeliat video aku, dan itu aku memang nyata jerawatan. Terus itu aku pernah dikatain pendek karena dari keluarga aku tuh rata-rata tuh pada tinggi-tinggi, dan dari saudara-saudara aku aja aku yang ngerasa aku paling pendek, guys. Oke, tapi nggak apa-apa, aku tetap bersyukur. Dan aku tuh juga sebenarnya sebelum buat video ini tuh aku mikir-mikir ini bakal disukain sama orang-orang nggak ya. Terus aku juga mikir kayaknya nggak bakal disukain orang-orang deh, nggak tahu juga. Cuma tapi kalau misalnya aku hanya mikir sekedar buat disukain atau nggak disukain, aku nggak bakal jadi diri aku sendiri, dan video ini juga nggak bakal jadi dan nggak bakal kalian nonton sekarang. Jadi aku tuh pengen ngajak kalian pentingnya bersyukur dalam kondisi kalian mau gimana pun bentuknya. Mau gimana pun bentuknya tuh kayak harus banget disyukurin gitu loh. Meskipun kayak contohnya nih, aku yang kemarin-kemarin tuh jerawatan, aku tuh betul-betul jalanin, aku tuh kayak ya udah syukurin aja, alhamdulillah. Jadi setiap aku ngaca, aku tuh kayak nggak apa-apa, aku cantik kok. Bukan berarti aku ngerasa aku sok cantik, tapi di situ aku pengen numbuhin percaya diri aku buat diri aku sendiri gitu. Jadi di sini aku pengen cerita aku kenapa aku bisa insecure, dan kita mulai ceritanya. Salah satu yang bikin aku insecure parah karena aku dulu dikata-katain acne factor. Pasti pernah banget ngerasain ini, pasti pernah banget ngerasain ini. Sampai pernah dipermaluin hampir depan banyak orang. Jadi waktu itu aku dikatain tuh kayak ini benar-benar memang banyak, lagi penuh orang, tapi kayak masih banyak spasi gitu loh. Jadi mereka yang ngatain aku ada di belakang aku, dan aku tuh pas persis di depan mereka. Nah, yang pertama, jadi waktu itu aku sempat buat video penyebaran tahun lalu. Kalian bisa nonton videonya. Itu persis banget tahun lalu, tepat tahun lalu, bulan Agustus. Yang ngatain aku semua di situ tuh laki-laki. Mungkin ada ya perempuan, cuma aku nggak tahu, aku nggak mau seuzon. Tapi persis yang kedengaran sama telinga aku tuh benar-benar laki-laki semua. Dan itu tuh bikin aku kayak, ternyata laki-laki kalau ngatain lebih tajam daripada mulut perempuan. Aku diajak ngobrol waktu itu, aku dibilangin gini. Aku diajak ngobrol terus aku dibilang, coba lihat kulitku kak, bersih kan, makanya skincarean. Biar aku juga cowok, aku tetap skincarean kak, makanya kulitku glowing kan. Kurang lebih aku digituin. Secara nggak langsung aku tuh kayak mikir, kamu tuh nggak tahu loh perjuangan aku di belakang kayak gimana. Kamu nggak pernah lihat aku skincarean, nggak pernah lihat aku, maaf guys, aku bukan emosi ya. Cuma ini memang apa ya, aku hanya mengungkapkan apa yang ada di isi hati aku sekarang. Aku memberanikan diri buat video ini cuma pengen menyampaikan unek-unek aja buat kalian yang mungkin pernah ngatain aku terus nonton video ini. Assalamualaikum. Dan aku kayak, dia ngomong kayak gitu mungkin niatnya bercanda, pengen supaya aku skincarean juga, tapi kenyataannya di situ tuh orang-orang nggak pernah ngeliat aku skincarean.
Terus taunya cuma kayak ngata-ngatain aja, dan itu tuh bener-bener laki-laki yang ngatain, sumpah. Ternyata laki-laki tuh setajam itu mulutnya kalau ngatain orang. Eh, Kayak itu tamparan banget buat aku, kok seakan-akan aku nggak pernah skincarean. Terus yang kedua, itu tuh aku kayak udah semakin nggak pede, udah semakin nggak pede banget. Aku keluar sama teman-teman aku, posisinya di situ aku lagi di depan, aku lagi pas di samping pasukan. Di samping pasukan itu kita berjajar, yang senior tuh lagi berjajar. Nah, ada teman laki-laki aku tuh manggil aku gini, "Wih, Ale," dia bilang gitu kan. Jadi nama aku tuh Ella, sering dipanggil sama teman-teman paskib aku tuh Ale yang laki-laki. Terus tuh apa ya, aku saking nggak pedenya karena udah diajak ngobrol kayak tadi gitu, aku ngerasa kayak sumpah nggak pede banget gara-gara aku digituin. Aku malah kayak apa ya, waktu dipanggil itu aku malah nutupin muka aku pakai topi. Jadi waktu aku dipanggil, "Wih, Ale," terus bang, "Wih, sombongnya," dia bilang gitu kan. Karena aku ngerasa aku nggak pede, jadi pas aku dipanggil aku kayak bodo amat, aku nggak mau noleh ke mereka. Aku takutnya kalau misalnya noleh ke mereka aku malah dikata-katain. Dan saat aba-aba pasukan itu masuk ke lapangan, dan itu kejadian di aku. Jadi waktu aku dipanggil, ada salah satu dari mereka cowok ngomong kayak gini, aku persis depan mereka, jadi mereka tuh di belakang ngomong kayak gini, "Punya konten tentang jerawat tapi kok jerawatan." Aku langsung mikir, emang salahnya jerawat itu di mana sih, sampai kayaknya rendah banget gitu loh. Aku ngerasa aku kayak rendah banget, sampai aku tuh kayak dikatain kayak gitu. Itu benar-benar banyak banget orang itu nontonin di lapangan Merdeka, super duper banyak. Aku sampai kayak nggak habis mikir, kamu laki-laki loh, masa kamu setega itu sama perempuan, ngata-ngatain orang secara fisik, ya kan? Aku kayak nggak habis pikir, kamu laki-laki tapi kamu kayak gini ke perempuan, kamu nggak mikir perasaan orang kayak gimana. Mungkin kamu mungkin niatnya bercanda, tapi bercandamu nggak tepat waktu, dan bercandamu tuh nggak lihat orang. Aku aku sendiri tipe orang itu yang gampang baper, maksudnya dalam hal kalau misalnya aku dibentak, aku dikatain sampai menurut aku itu parah banget, aku bakal nangis. Ya mungkin memang ini nggak penting buat ditangisin, tapi kayak apa ya, bisa aja ini membangun juga buat aku. Mungkin aku harus lebih rajin lagi skincarean, aku harus lebih rajin minum air putih, aku lebih rajin lagi yang lain-lain, biar apa ya, biar jerawat aku juga bisa berkurang. Dan aku nggak habis pikir aja, setega itu laki-laki ngomong ke perempuan, dan itu rame banget. Aku ngerasa kayak malu banget, itu rame orang di situ loh, kayak nggak habis pikir. Dan aku juga nggak habis pikir sama laki-laki yang suka ngatain perempuan yang tanpa makeup dan skincare itu idaman banget. Guys, kalian perlu ingat, perempuan yang skincarean bukan berarti kita itu pengen dapat perhatian dari kalian, itu nggak sama sekali. Apalagi perempuan yang suka makeup. Jadi perempuan yang suka makeup itu pengen cantik ya buat diri kita sendiri, bukan pengen cantik itu dapat perhatian dari laki-laki. Ingat, apa ya, buat laki-laki yang suka ngomong kayak gitu tuh kayak, hello, kalian aja ngeliat cewek cantik aja tuh matanya kalian tuh langsung kayak wow. Tapi ketika kalian bilang perempuan tanpa make up dan skincare itu idaman banget, salah besar. Karena perempuan itu berskincarean karena untuk merawat kulit, bukan untuk merusak. Paham? Karena udah dari beberapa orang, gara-gara YouTube aku tuh juga jadi nanya ke aku, skincare aku sekarang tuh apa, yang aku pakai tuh sekarang apa aja gitu. Dan aku juga berterima kasih banget buat kalian, terutama yang laki-laki itu. Makasih banget yang udah pernah ngata-ngatain aku, udah pernah apa ya, maksudnya udah ngebangun aku sampai kayak gini. Itu aku makasih banget, aku bersyukur banget. Sampai sekarang juga aku kalau ada jerawat aku kayak alhamdulillah. Aku kalau ngaca ya, aku selalu bilang gak apa-apa kok, jerawat doang, cantik kok, tetap cantik. Aku bilang kayak gitu bukan berarti aku sok cantik, tapi aku bilang aku cantik ke diri aku sendiri supaya aku itu ngerasa aku percaya diri.
sama diri aku sendiri. Aku sebenarnya mau berterima kasih juga buat kalian yang udah pernah ngatain aku jerawatan. It's okay. Sebenarnya aku tuh nggak bisa lupain ini. Bukan nggak mau aku lupain. Aku saking mungkin eh kalian ngatainnya tuh kayak terlalu sakit buat aku, jadi bener-bener aku kayak nggak bisa lupain. Bukan aku nggak mau lupain ya guys, tapi memang nggak bisa dilupain, sumpah. Aku benar-benar bersyukur juga Allah udah kasih aku jerawat. Jujur guys, karena jerawat aku bisa sesabar ini. Aku bersyukur karena masih banyak yang lebih parah jerawatnya dari aku. Mungkin buat yang lebih parah dari aku bakal bilang jerawat kamu tuh belum ada apa-apanya dari aku. Iya emang, karena setiap orang tuh punya persepsi yang berbeda-beda. Dan menurut aku jerawat aku kemarin tuh benar-benar parah banget buat aku. Aku tuh nggak pernah, sekarang tuh aku nggak pernah mikir kalau misalnya ada tumbuh jerawat, aku nggak pernah mikir, ya kenapa sih ada jerawat lagi, kenapa sih kayak, ya Allah jelek banget. Aku tuh nggak pernah banget mikir kayak gitu lagi, sumpah. Dan aku kalau misalnya ada jerawat, aku selalu bilang, Alhamdulillah ada jerawat lagi, nggak apa-apa. Allah pasti punya alasan kenapa Allah kasih aku jerawat. Terus apa ya, intinya aku kayak benar-benar bersyukur banget Allah udah kasih aku jerawat, karena jerawat aku bisa sesabar ini guys. Dan ini pesan dari aku, kalian yang pernah ngatain orang banyak jerawat dan body shaming, tolong banget diperhatiin. Apa yang kita lakukan ke orang itu benar-benar bakal kejadian ke diri kita sendiri. Nggak tahu kapan, entah besok, lusa, tahun depan. Kita nggak bakal tahu kapan waktunya. Karena perbuatan kita itu cerminan diri kita sendiri. Melakukan hal yang baik dengan gak ngata-ngatain orang jerawatan, gendut, pendek, jelek, dan yang lain-lain. Kalau emang pesan ini gak penting, ya udah gak apa-apa. Suatu saat pasti yang ngatain bakal sadar, pasti, tapi gak tahu kapan. Aku pernah dikatain itu semua, and it's okay, Allah maha baik. Semua akan berbalik, karena aku percaya ketika orang ngata-ngatain aku percaya Allah gak bakal diem, Allah juga gak bakal tidur. Dia pasti mungkin nanti bakal kasih hidayah buat orang yang ngata-ngatain siapapun secara fisik atau body shaming. Terus karena gak semua orang tuh punya perasaan yang bodoh amat kalau udah dikata-katain, tapi semua aku serahin sama Allah. Mungkin aku pernah ngelakuin hal ini ke orang-orang mungkin, cuma aku gak pernah ngata-ngatain orang secara fisik, demi Allah. Setiap orang buat yang pernah dikatain, cukup sabar aja. Kuncinya itu sebenarnya cuma 2, sabar dan bersyukur. Kalau misalnya kalian pernah dikatain, ya udah kayak syukurin aja. Dan sebenarnya sabar tuh nggak ada batasnya. Tapi manusia itu punya titik kelemahan di mana kita itu nggak bisa nerima semua kata-kata orang yang semua orang yang ngata-ngatain kita. Bersyukur dengan kondisi yang kita miliki saat ini. Banyak banget yang di luar sana yang lebih di bawah daripada kita. Mungkin mereka lebih tahu caranya gimana bersyukur itu. Buat kalian yang punya cerita sama kayak aku, mungkin kalian bisa komen di bawah. Insyaallah aku bakal balas komen-komen kalian, atau kalian bisa DM aku di @irlailadalila atau second IG aku @alemustaqim. Kalian bisa banget ceritain kalian pernah dikata-katain, atau misalnya kalian insecure gara-gara jerawat, kalian bisa banget cerita sama aku. Kalau misalnya kalian mau cerita, insyaallah bakal jawab semua cerita kalian. Dan semoga video ini bisa menginspirasi kalian buat yang ngata-ngatain, terutama yang laki-laki. Jangan pernah kalian ngata-ngatain perempuan, karena perasaan perempuan itu lebih lemah daripada kalian yang laki-laki. Dan aku udah ngerasain, ya Allah, sejahat itu. Ya intinya, semoga video ini bisa menginspirasi kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. I hope you enjoy this video. Thank you so much. Bye-bye.